Oke guys, kali ini gua akan review dikit-dikit manga Dorohedoro volume 22. Baiklah, gua akan buka dulu plastiknya ya, biar gak ganggu saat mereview. Langsung saja gua seret ya. Oke, gua akan bahas segi fisiknya dulu. Untuk fisiknya gua bisa bilang 95% lah ya. Karena di bagian ujungnya ada sedikit bekas kelipet dan itu sangat sayang sekali sih. Di bagian belakangnya juga ada terdapat bekas ketekan gitu, entah apa ya, tapi sangat disayangkan. Untuk sisanya ya masih aman lah. Untuk bagian pemotongan ya jelas ya, kalau misalkan signature biasanya selalu rapi sih. Tidak seperti yang reguler yang kebanyakan tidak rapi. Oke, gua akan lanjut bahas untuk desain covernya. Untuk desain covernya gue sangat suka sih, apalagi warnanya ya, warnanya itu sangat keren banget menurut gue. Dan dipadukan dengan tulisan-tulisan Jepang yang gue nggak tahu ya itu bertuliskan apaan. Kalau misalkan ada yang tahu silahkan komen aja. Kemudian ada gambar karakter, tapi gue nggak tahu ini karakter apaan ya, karena gue belum baca seluruhnya juga. Lalu apa aja yang terdapat di cover depan? Oke, untuk di cover depan di bagian pojok atas sebelah kiri itu ada story dan art by Kyu Hayashida, seorang wanita genius yang menciptakan cerita Dorohedoro ini ya, keren banget sih beliau. Kemudian di bagian tengah ini ya ada desainnya ya, desain makhluk aneh. Kemudian ada tulisan Dorohedoro dalam bahasa Jepang dan juga tulisan alfabet ya. Kemudian di pojok sebelah kiri bagian bawah itu ada nomor 22 dan di sebelah kanannya itu ada parental advisory, explicit content. Nah, jadi ini komik untuk dewasa ya, bukan untuk bocil-bocil. Jadi ya gue sarankan untuk bocil-bocil nggak membaca dulu dah. Kemudian di bagian sampingnya, di bagian atas itu ada logo signature dan Iki. Gua nggak tahu ya Iki komik ini apaan. Kalian yang tahu silahkan komen aja di kolom komentar. Kemudian ada tulisan Dorohedoro nomor 22 yang sangat disayangkan. Nomor 22-nya ini vertikal ya. Andaikan horizontal lebih bagus untuk dipajang soalnya. Kemudian ada tulisan nama senseinya Kyu Hayashida dan di bagian paling bawah itu ada logo Fish Media. Kemudian di bagian belakang itu simple banget ya. Cuman ada tulisan untuk ringkasan di volume ini kayaknya. Kemudian ada tulisan 22 lagi. Di bagian bawah ada beberapa logo yang bisa kalian lihat sendiri ya. Dan ada barcode serta harganya juga. Dan jangan lupakan cover Dorohedoro ini pasti ada telinganya ya. Dan di dalam situ ada tulisan yang bisa kalian baca sendiri. Nih gue perlihatkan keduanya ya. Oke, untuk bagian cover sudah. Mari kita langsung masuk ke bagian dalamnya. Untuk di bagian dalam kita sayangnya tidak diberikan lembar berwarna ya. Sayang banget. Jadi semuanya full hitam putih. Sayang banget, tidak seperti di volume 1 ada yang berwarnanya. Andaikan ada sangat bagus sih menurut gua. Untuk artnya ya jangan ditanyakan lagi ya. Walaupun bukan art yang sungguh rapi, tapi sangat detail dan sangat-sangat mengagumkan lah menurut gua. Baiklah, akan gua perlihatkan beberapa lembar di dalam bukunya. Oke, ini gue akan bandingkan dengan beberapa manga yang lain. Yang pertama itu dengan Dorohedoro volume 1. Yang volume 1 terlihat agak sedikit lebih tinggi ya. Dan juga agak sedikit lebih lebar. Gue nggak tahu kenapa, tapi ya agak gimana gitu ya. Beda ukuran jadinya. Tapi ya tidak terlalu terlihat sih. Kemudian dengan manga Dan Dadan. Ini sungguh terlihat sangat jelas ya. Karena manga Dan Dadan itu diterbitkan dalam bentuk reguler, bukan signature. Lanjut ini dengan Hell's Paradise. Bisa gue bilang ini sama kayaknya ya ukurannya. Jadi sangat bagus lah kalau misalkan dijejerin gitu. Untuk tebalnya lebih tebal Dorohedoro sedikit. Kemudian perbandingan dengan manga Parasite. Manga Parasite terlihat lebih agak besar karena tertolong dengan covernya ya. Sebenarnya kalau misalkan dengan cover biasa mungkin ya kurang lebih hampir sama lah. Oke guys, jadi segitu untuk review manga Dorohedoro kali ini ya. Untuk kalian yang sangat suka dengan manga yang memiliki dunia yang aneh, komedi yang absurd, terus misteri yang sangat banyak, dan karakter-karakternya yang keren, aneh, serta agak psikopat, kalian sangat cocok untuk membaca Dorohedoro ini. Gue jamin kalian akan sangat terhibur dengan cerita Dorohedoro ini. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Oke?